Shalom saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Proses Pembelajaran Teologi Dispensasi. Dan saya kembali mengajak saudara untuk meneruskan pembelajaran kita. Kita masih di dalam Teologi Dispensasi Hukum Taurat dan kita sudah ada di penghujungnya. Saya akan terus membawa saudara untuk memahami sesi pembelajaran ini supaya Anda bisa dapat memahami dengan jelas. Oke, kita sudah lihat lalu bagaimana penawaran kerajaan di penghujung dispensasi hukum Taurat. Yohanes Pembaptis, Yesus dan 12 murid hadir dengan berita yang sama. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kerajaan surga diperuntukkan bagi orang Israel saja. Ya, tidak diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, yang disebut anak hanya Israel saja. Itu saya sudah jelaskan lalu di video yang lalu. Dan hari ini kita akan maju, kita akan belajar terus dan melihat kegagalan pada dispensasi Taurat ini. Ya, di kegagalan dispensasi hukum Taurat ini adalah disebabkan karena penolakan bangsa Israel terhadap berita Injil Kerajaan, dan puncak penolakan mereka adalah yaitu mereka menyalibkan Yesus yang dijanjikan menjadi raja atau Mesias bagi mereka. Justru raja itu mereka salibkan, mereka bunuh dengan cara yang sadis. Dia datang menawarkan diri menjadi raja sesuai dengan janji yang sudah diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui para nabinya di Perjanjian Lama. Justru pada saat dia datang dan menawarkan diri masuk ke kota Yerusalem untuk menjadi raja atau Mesias, orang yang diurapi menjadi raja bagi mereka, mereka justru tidak menerima dia sebagai raja. Sebaliknya mereka menolak dia, mereka membunuh dia, sehingga kerajaan yang sudah dekat itu menjadi tertunda. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kegagalan dispensasi hukum Taurat ini adalah dikarenakan adanya penolakan bangsa Israel terhadap berita Injil Kerajaan, dan puncak dari penolakan itu adalah yaitu mereka menyalibkan Yesus yang sebenarnya akan menjadi raja dalam dispensasi kerajaan yang sudah dekat, yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus, dan oleh 12 murid itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah. Dalam Kisah 2, setelah Yesus naik ke surga, pada saat Yesus terangkat, mereka bertanya lagi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Tuhan tidak menjawab Petrus. Tuhan cuma bilang, kalian kerjakan pekerjaan kalian. Urusan kapan Yesus mau datang itu bukan urusanmu, Petrus. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya setelah Yesus pulang ke surga dan terjadi pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah bagi bangsa Israel, mengingatkan kembali mereka akan apa yang sudah mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan, Yesus yang sudah datang menawarkan diri menjadi raja bagi mereka, justru mereka salibkan. Mari kita lihat di dalam Kisah Pasal Rasul 2, dimulai dari ayat 22 dan 23. Saya ajak kita melihat ini, Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, ini teguran bagi orang-orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Petrus ingatkan kembali kepada orang-orang Israel, kepada tua-tua Israel. Dia mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus yang dijanjikan itu, yang telah datang dan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat-mujizat dan lain sebagainya, justru telah kamu bunuh.
melalui tangan-tangan orang durhaka. Tentunya prajurit-prajurit Romawi yang pada waktu itu dengan kasar, dengan biadab memperlakukan Yesus di atas, mulai dari Taman Getsemani sampai di atas Kaisari. Perlakuan yang sangat biadab itu dialami oleh Yesus, dan itu dia lakukan karena memang benar-benar hasutan dari bangsa Israel, dari tokoh-tokoh Yahudi, para imam, tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahkan bergabung dengan orang Saduki. Mereka berkomplot untuk membunuh Yesus yang dijanjikan sebagai raja bagi mereka. Petrus ingatkan kepada mereka akan hal itu, agar supaya bangsa Israel, dengan harapan bangsa Israel sadar dan mereka mau kembali untuk menerima Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai raja yang dijanjikan, yang mereka nantikan ribuan tahun sebenarnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita melihat ini peristiwa. Kemudian di ayat berikut di Kisah Para Rasul ayat 29 sampai 36. Ya, ayat 29 sampai 36 di sini dikatakan demikian. Saudara-saudara, diingatkan lagi kepada orang Yahudi. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengatakan sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Petrus kembali mengingatkan apa yang dikatakan Daud di Perjanjian Lama bagi mereka tentang janji Allah bagi Daud, bahwa keturunan Daud itu akan menduduki kerajaan Israel untuk memerintah Israel. Dan dia itu sudah kau bunuh, dan dia tidak mengalami maut, dia akan dibangkitkan. Dan apa yang dilakukan Allah dengan Roh Kudus turun, dia menyatakan mujizat-mujizat kuasa yang nyata bagi mereka. Petrus berusaha membuka ingatan mereka. Petrus berusaha untuk mengingatkan bangsa ini akan kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yesus itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian kita lihat di pasal 3 ayatnya yang ke-14, Petrus ingatkan lagi kepada mereka tua-tua. Di sana dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Jadi Petrus ingatkan orang Israel, justru mereka melepaskan penjahat, pembunuh sebagai hadiah, dan mereka rela untuk membunuh orang yang kudus dan benar. Wah, ini kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Inilah penolakan Israel terhadap Yesus sendiri, sehingga benar-benar mereka gagal. Dan akibat dari kegagalan mereka ini, kita perhatikan, akibat dari kegagalan bangsa ini, akibat daripada penolakan Israel terhadap Yesus, akhirnya kerajaan surga yang sudah dekat itu menjadi tertunda jauh. Dan mulai saat penundaan itu, Allah berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Allah mulai meninggalkan Israel dan dia mulai berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dan melalui bangsa lain ini Allah akan melakukan program baru. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa
Penolakan bangsa Israel nyata. Yang paling terakhir dari penolakan mereka yaitu ketika Stefanus dirajam dengan batu. Jadi mereka pertama menolak Injil kerajaan, yang kedua mereka membunuh Yesus yang adalah inti dari berita Injil kerajaan itu sendiri, yang adalah orang yang dijanjikan bagi mereka itu sendiri, sehingga mereka benar-benar gagal. Dan pada akhirnya Injil itu ditawarkan kembali melalui murid-murid, mereka tangkap, mereka penjara, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ya. Kemudian kita lihat di sini pada akhirnya Stefanus sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal 7 kita lihat apa yang terjadi. Mereka datang juga dengan batu dan mereka menguburkan, mereka melempari Stefanus dengan batu, merajam dengan batu sampai mati. Dari situlah kita lihat bahwa orang Israel benar-benar menolak Allah secara utuh. Allah Tritunggal. Tuhan Yesus pernah bilang, Bapak kamu tolak, masih ada kesempatan anak. Anak kamu tolak, masih ada kesempatan Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus kamu tolak, tidak punya kesempatan sama sekali. Israel gagal dalam program Allah karena mereka menolak Allah. Di masa hukum Taurat ini, di dispensasi hukum Taurat ini, orang Israel menolak 3 pribadi Allah. Di perjanjian lama Allah datang dalam bentuk para nabi. Melalui para nabi, Allah mengutus para nabi untuk berbicara atas namanya. Mereka membunuh nabi, mereka menangkap nabi, mereka memotong nabi. Ada yang dianiaya sampai mati, ada yang disiksa sampai mati dan lain sebagainya. Ada yang dipenjarakan dan lain sebagainya. Itu ketika mereka menolak para nabi di perjanjian lama, itu sama dengan mereka menolak Allah Bapa. Ketika Yesus datang dalam kehidupan mereka dan ingin mendirikan kerajaan bagi mereka, menawarkan diri sebagai raja, mereka justru menyalibkan dia. Pada saat Roh Kudus datang dan Roh Kudus mengigapi para murid, mereka menganiaya para murid, mereka membunuh para murid, dan akhirnya Stefanus yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus mereka rajam dengan batu sampai mati. Setelah peristiwa kematian Stefanus, Allah mulai berpaling kepada bangsa lain. Allah mulai membiarkan Israel hidup tanpa pengharapan. Allah membiarkan Israel dan akan memulai program baru bagi bangsa-bangsa lain di dalam pelayanan kasih karunia. Jadi saudara lihat di sini ya kronologisnya. Jadi akibat daripada penolakan Israel terhadap Yesus, akhirnya kerajaan surga yang sudah dekat. Bayangkan saudara ya, orang Israel pada waktu itu ya, orang-orang kecil, orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mereka begitu berpengharapan kerajaan itu akan datang. Kerajaan itu benar-benar sudah ada. Karena rakyat sudah ada, mereka punya aturan sudah ada, hukum Taurat, kemudian mereka punya raja sudah ada. Raja sudah ada di tengah mereka, tinggal diurapi dan menjalankan kepemimpinan dalam pemerintahannya di kerajaan 1000 tahun. Orang sudah begitu gembira, murid-murid sudah begitu mengharapkan Yesus menjadi raja. Tetapi pada akhirnya mereka menolak dia dengan menyalibkan dia. Sehingga berita yang begitu luar biasa didengungkan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat kerajaan surga sudah dekat. Oleh Yesus sendiri, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan oleh 12 murid, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu menjadi satu berita yang hanya membuat orang-orang ini semakin murka dan akhirnya mereka menolak. Pengharapan luar biasa untuk ada kerajaan setelah itu menjadi sirna karena penolakan bangsa ini terhadap Yesus sendiri. Sehingga yang terjadi adalah oleh akibat penolakan itu, kerajaan yang sudah dekat, kalau bahasa Batak bilang nungatar songo, sudah ada, sudah mendarat tuh kerajaan, sudah benar-benar. Itu bahasa Batak itu enak pakai bahasa Batak itu, ternyata saya dapat pengertiannya. Nungatar songgop itu sudah ada, sudah hinggap gitu loh kerajaan, karena memang raja udah ada, sudah bahkan menawarkan diri
masuk ke Yerusalem naik keledai beban muda betina. Tetapi justru mereka itu yang tadinya mereka bersorak-sorak menyambut dia, inilah dia raja, ya kan, yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga akhirnya dihasut dan akhirnya mereka berteriak beberapa hari kemudian, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sehingga raja yang benar-benar harus mendirikan kerajaan, dan kerajaan yang sudah ada di depan mata mereka menjadi tertunda jauh. Sampai hari ini kerajaan surga itu belum nyata. Sampai hari ini kerajaan surga belum nyata. Jadi saudara jangan berharap, bermimpi kerajaan itu Anda akan memasukinya. Karena Israel yang harus memasukinya. Tuhan setelah mereka menolak kerajaan surga, yang terjadi adalah Allah memulai program baru dengan program gereja tubuh Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang kita harus pahami, ini yang harus kita mengerti akan program Allah yang berbeda, dan program Allah yang berbeda untuk bangsa Israel dengan kerajaan dan Injil kerajaan, dan program Allah bagi gerejanya, bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan Injil kasih karunia. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata ada perbedaan Injil, bahwa Injil kerajaan sudah dekat, ya. Injil kerajaan inti beritanya Yesus, tapi Yesus sebagai raja. Itu. Jadi kalau kita mau memahami tentang Injil kerajaan, inti beritanya adalah Yesus, tapi Yesus sebagai raja. Nah, pengharapan bagi orang yang percaya, mengharapkan, yang menanti kerajaan itu, yaitu datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sementara program Injil, program Allah bagi gerejanya, bagi gereja tubuh Kristus setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dari sana dia menawarkan keselamatan bagi setiap orang. Siapa saja yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mulai saat kebangkitan Yesus, ya, setelah Yesus naik ke surga, maka Injil kasih karunia mulai didengungkan. Injil kasih karunia mulai disampaikan, mulai diperdengarkan. Dengan berita Injil adalah Yesus adalah juru selamat. Jadi beda, ya. Injil kerajaan beritanya intinya tentang Yesus, tapi Yesus sebagai raja yang akan mendirikan kerajaan di bumi selama 1000 tahun. Sedangkan pengharapannya adalah kerajaan surga. Dan Injil kasih karunia itu berbicara tentang Yesus juga, tetapi Yesus yang tersalib mengampuni dosa kita, darahnya tertumpah membayar dan menebus seluruh dosa kita. Kita dibenarkan oleh darahnya, kita diselamatkan olehnya, dan kita dijamin pasti masuk surga. Pengharapan dari Injil kasih karunia Allah adalah hidup kekal di surga. Warga negara kita ada di surga, bukan di kerajaan. Jadi Anda harus melihat perbedaan Injil ini dengan perbedaan pengharapan, supaya dengan kita bisa melihat perbedaan ini, kita akan berjalan dengan jelas dalam iman Kristiani kita. Kalau Anda tidak bisa dapat melihat perbedaan ini, Anda menjadi orang yang berjalan dengan dua kaki, dan Anda akan kebingungan dalam perjalanan kekristenan saudara. Mari kita belajar terus. Saya mengajak Anda untuk belajar terus, supaya kita bisa dapat memahami betapa Allah mengasihi manusia, dan Allah memiliki program-program terhadap generasi, terhadap bangsa, terhadap pribadi dalam setiap kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita belajar bersama. Dengan belajar ini membuat pencerahan bagi kita, ya, membuat kita semakin mengerti, memahami betapa Allah luar biasa. Karena itu saudara tetap bersama dengan saya. Jangan Anda tinggalkan channel saya, karena saya akan membawa Anda untuk terus belajar. Dan berikut saya akan membuat saya akan membuat video tentang penawaran kembali kerajaan yang sudah tertunda. Jadi sudah tertunda, masih ditawarkan lagi. Dan berikut saya akan membuat video itu untuk memperkuat kita sampai masuk kepada program Allah. Allah meninggalkan bangsa Israel, dan Allah memulai berpaling kepada bangsa lain dengan program
Injil kasih karunia. Biarlah saudara diberkati lewat apa yang saya sampaikan hari ini dalam materi pembelajaran teologi dispensasi, dan kita masih di dispensasi hukum Taurat di akhir ini, dan masih ada penawaran kembali untuk video berikut saya sampaikan itu, dan setelah itu kita akan masuk kepada teologi dispensasi kasih karunia. Bersama dengan saya Anda pasti diberkati dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Jangan lupa kalau Anda diberkati, silakan subscribe, like, dan share kepada orang-orang supaya mereka juga diberkati seperti saudara diberkati. Tuhan Yesus dimuliakan.